sebatas mengembangkan, tapi mengembangkan itu mempergunakan ada landasan ada landasan nalarnya sehingga Anda mengembangkan seperti ini jelas logika yang dipergunakannya. Nah, yang kedua, standar Anda itu, standar kita semua di S2 itu adalah mampu memecahkan. Jadi setelah mengembangkan, maka berarti mindset berpikir kita itu adalah mampu memecahkan permasalahan sains. Melalui apa? Melalui pendekatan inter atau multidisipliner. Nah, oleh karena itu, pikiran kita, kalaupun kita memahami kita adalah sebagai mahasiswa yang sedang menjelaskan tentang teori dan penalaran hukum, maka sungguhnya dia tidak bisa berbicara dan tidak bisa berdiri sendiri, tetapi dia harus berkaitan dengan mata kuliah yang lain. Nah, oleh karena itu, semester 1 harusnya Anda dari sejak awal Anda sudah tahu betul mata kuliah yang harus Anda kuasai selama 4 semester itu. Nah, mata kuliah yang harus Anda kuasai selama 4 semester itu harus terintegrasi dan memiliki hubungan satu sama lain. Untuk apa? Untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kalau Anda tidak paham terhadap mata kuliah di 4 semester itu, bahkan Anda tidak ngerti mata kuliah, kenapa mata kuliah ini ada, kenapa mata kuliah ini harus dihadirkan, kenapa mata kuliah ini harus dipahami, karena memang target dari mata kuliah itu harus satu sama lain memiliki kesinambungan satu sama lain. Nah, maka mindset berpikir kita pasca sarjana itu adalah memecahkan masalah. Jadi memecahkan masalah dengan sains dan teknologi atau seni dalam bidang keilmuannya. Tentu saja bidang keilmuan yang kita kembangkan hari ini itu adalah bidang keilmuan ilmu hukum yang mempergunakan pendekatan inter atau multidisipliner. Jadi ada satu disiplin ilmu atau multidisiplin ilmu. Nah, yang ketiga, setelah Anda mampu memecahkan persoalan, maka metode memecahkan persoalan itu tentu saja bukan hanya metode memecahkan dan menurut kita benar, tetapi Anda belum mengkonfirmasi metode temuan kita itu dengan orang lain. Maka target yang ketiga yang harus Anda pahamkan adalah bahwa apa yang kita pikirkan itu harus dikonfirmasi dengan yang lain. Nah, mengkonfirmasi dengan yang lain itu adalah merupakan keahlian kita dalam mengelola riset. Nah, oleh karena itu, target akhir dari persoalan mengelola riset ini, apa yang harus dipahami oleh kita semua, bahwa target dari proses pembelajaran kita setelah Anda mengembangkan teori, kemudian teori itu diaplikasikan dan mampu memecahkan persoalan yang terjadi, tentu saja persoalan hukum yang terjadi di masyarakat, atau memecahkan inharmonisasi teori-teori hukum, maka kemudian Anda uji teori-teori yang kita kembangkan, teori-teori yang kita pecahkan sebagai salah satu teori untuk memecahkan persoalan hukum, kemudian kita uji. Salah satu proses pengujiannya itu adalah kita berusaha, kita semua bersama-sama untuk mempublikasikan apa yang kita tulis itu dalam bentuk jurnal. Maka nanti ujian UAS-nya kemungkinan besar nanti Anda harus membuat sebuah jurnal hukum sebuah jurnal yang dipublikasikan di jurnal hukum. Nah, itu kira-kira. Nah, inilah standar kualifikasi yang harus kita semua pahamkan. Nah, oleh karena itu, skema yang kita kembangkan nanti ada di RPS, dan ini kesimpulan RPS-nya, ini materi bahan kajiannya, dari mulai kontrak pembelajaran barusan dalam slide yang pertama dan slide yang kedua. Nanti pertemuan yang kedua adalah peta konsep dan alur mata kuliah teori dan penalaran hukum dalam kurikulum ilmu hukum dan hukum pasca sarjana, kemudian ilmu hukum, sumber hukum, dan lain sebagainya. Sekitar ada 16 kali pertemuan, dipotong UTS dan UAS. Jadi berarti kita ada pertemuan ada 13 kali pertemuan ini, kemudian kita potong lagi ada pertemuan yang sudah dilakukan, yaitu kontrak pembelajaran. Nanti kita kembangkan seperti apa kontrak pembelajaran kita. Nah, nanti target akhirnya Anda memiliki karya dalam bentuk karya inovatif atau karya dalam bentuk penyelesaian hukum, tetapi harus dipublikasikan dalam jurnal-jurnal hukum nanti di UAS-nya. Nah, oke. Nah, kita hari ini mencoba, saya mempergunakan slide
menjelaskan tentang kompetensi keahlian teori dan penalaran hukum. Nah, semua materi yang saya sampaikan dalam bentuk pointer-pointer ini, itu semuanya nanti Anda kembangkan teori ini, kemudian Anda tulis teori-teori ini dalam bentuk makalah. Setiap orang punya judulnya masing-masing. Nah, setiap judul-judul itu harus memuat 3 persoalan. Persoalan yang pertama harus berisi tentang uh, teori dasar yang akan dikembangkan oleh, ya, dalam tulisan Anda itu ada teori. Setelah ada teori dasar yang akan Anda kembangkan, maka kemudian bagaimana teori itu mampu memecahkan dan menjadi solusi terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat, itu yang kedua. Dan yang ketiga, nanti bagaimana nanti formnya. Nah, nanti form-form yang proses yang ketiga, mengelola riset, artinya apa yang pendapat Anda itu dikonfirmasi dengan pendapat-pendapat ahli yang sudah terlebih dahulu ada dan sudah berpendapat, maka kemudian pendapat-pendapat Anda itu layak disebut sebagai sebuah tulisan karya ilmiah karena pendapat Anda itu sudah terkonfirmasi dengan para ahli sebelumnya. Kenapa harus demikian? Karena di dunia ilmiah ini penelitian itu atau kajian itu tidak mungkin dia murni dalam bentuk kajian, bentuk temuan. Walaupun dalam bentuk penelitian itu ada 3 kan, ada satu, ada Anda menguji teori. Dalam teori itu ada menguji teori, atau yang kedua ada membatalkan teori atau menguji atau menguatkan teori. Yang kedua ada yang membatalkan teori, atau ada yang ketiga menemukan teori baru. Nah, ini adalah merupakan proses tatkala Anda sudah teori dikembangkan, kemudian setelah Anda teori dikembangkan, kemudian teori itu mampu menyelesaikan persoalan, maka persoalan yang ketiga mampu mengelola riset, artinya apa yang Anda kembangkan itu mampu dikonfirmasi dengan pendapat-pendapat ahli sebelumnya, dan ada sebuah kecocokan, dan kemudian Anda rumuskan apakah temuan Anda merupakan temuan yang memiliki nilai kebaruan. Dalam bentuk kebaruan itu bisa alternatif, pilih dari tiga kebaruan. Apakah Anda menguatkan atau membatalkan, menguatkan teori, menguatkan atau mengembangkan teori, atau yang kedua mengembangkan, membatalkan teori yang sudah ada yang sejak awal tadi Anda munculkan, atau yang ketiga Anda dalam posisi menemukan teori baru. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, hari ini kita mencoba menjelaskan dan memetakan persoalan hukum itu ada di mana. Nah, persoalan hukum itu kalau kita klasifikasikan, maka kemudian nanti hukum itu pada dasarnya membicarakan 4 persoalan sebetulnya. Kalau kita mau kerucutkan, hukum itu hanya membicarakan 4 persoalan. Persoalan pertama, hukum itu hanya membicarakan tentang subjek hukum. Yang kedua, hukum itu hanya membicarakan tentang perilaku hukum. Dan yang ketiga, hukum itu hanya membicarakan tentang sumber hukum. Dan yang keempat, hukum itu seringkali membicarakan tentang struktur hukumnya. Artinya siapa yang akan menegakkan hukum itu. Jadi 3-4 komponen ini itu adalah komponen hukum, komponen kajian bidang hukum. Jadi selalu saja hukum itu selalu mengkaji tentang siapa sebetulnya yang menjadi subjek hukum itu. Kemudian siapa yang menjadi objek dari kajian ilmu hukum itu. Kemudian yang keempat, kemudian apa yang menjadi norma yang dipergunakan oleh hukum. Dan yang keempat, siapa yang berhak untuk menegakkan hukum itu. Nah, 4 komponen ini itu tidak boleh terpisah. Dan jika dia terpisah atau salah satu dari 4 komponen, kemudian salah satu dari 4 komponen ini tidak ada, maka kemudian hukum itu menjadi sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka 4 komponen ini secara substantif itulah yang dikaji oleh hukum. Nah, oleh karena itu kalau kita kaji nanti ada pengklasifikasian kenapa muncul seperti itu, maka pengklasifikasian itu pada dasarnya itu atas dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, tapi saya akan petakan hukum itu diklasifikasikan dari modelnya, ya, temuan hukumnya itu satu, kemampuan dari seorang ahli hukum dan wilayah kajian hukum itu sebetulnya ada berkaitan dengan legal skill. Jadi kemampuan untuk memproduksi undang-undang.
Nah, kemampuan untuk memproduksi undang-undang ini adalah merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap ahli hukum. Kenapa ini saya sebutkan? Sebab mata kuliah ini disebut dengan teori dan penalaran hukum. Jadi bagaimana seorang ahli hukum menerjemahkan dan menafsirkan hukum-hukum yang ada. Berarti butuh keterampilan, dan sebuah keterampilan itu harus didasarkan atas metodologi, dan metodologi itulah yang kemudian disebut dengan teori. Jadi teorilah yang mendasari seseorang ahli hukum atau seorang penegak hukum untuk menerjemahkan hukum, dan jika hukum itu sudah diterjemahkan maka kemudian diimplementasikan dalam kerangka menyelesaikan persoalan yang terjadi di bidang hukum. Nah, oleh karena itu kalau kita berbicara tentang legal skill, maka kemudian Anda berbicara tentang law in book. Jadi hukum itu ada sesuatu yang ada di tertulis. Jadi kalau kita berbicara pada aliran yang pertama, maka hukum ini selalu saja, hukum itu ada dimensinya adalah ada yang tertulis. Jadi kalau hukum itu yang tidak tertulis tidak dianggap hukum pada aliran yang seperti ini. Nah, nanti dalam perkembangan aliran-aliran hukum maka akan berbeda pandangan dan akan berbeda-beda orang memahami hukum dari aspek ini. Nah, pada saat Anda menjelaskan dan pada saat Anda menemukan hukum itu adalah sesuatu yang tertulis dan ada dalam teks, dalam buku, maka kemudian Anda menjelaskan bahwa kata kunci untuk menemukan hukum ada dalam kitab undang-undang, katakanlah seperti begitu, maka kemudian kata kuncinya adalah ada di mana? Kata kuncinya ada di teks hukum. Di sini. Kata kuncinya di sini. Anda menjelaskan teks. Kenapa Anda menjelaskan teks? Kita semua menemukan teks karena memang hukum yang ada di sini itu berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan teks. Kata kuncinya, kalau Anda mau membongkar hukum yang ada dalam buku, maka Anda cari teksnya. Kenapa cari teksnya? Sebab ada teks yang berdimensi hukum dan ada teks yang tidak berdimensi hukum. Kalau Anda membuat karya tulis ilmiah, salah satunya misalkan saja, maka di abstrak itu harus ada kata kunci. Kenapa harus ada kata kunci? Sebab kata kunci itu adalah menjelaskan fokus yang akan Anda teliti. Nah, dalam hukum juga sama. Kalau Anda mau menjelaskan dan mau menerjemahkan dan mau mengungkapkan apa yang diinginkan oleh hukum yang ada di sebuah rumusan undang-undang, maka Anda harus cari dulu teks hukumnya. Kenapa? Sebab seorang ahli hukum tatkala dia merumuskan hukum, maka salah satunya adalah teks. Teks yang dipilih itu adalah merupakan dia mengandung makna, dia mengandung makosid, dia mengandung tujuan dari kenapa dia mengambil teks yang sama. Maka nanti dibahas dalam teori penalaran hukum, sebuah teks itu dia memiliki multi tafsir, dia memiliki multidimensi. Nah, pada saat sebuah teks memiliki multitafsir dan memiliki multidimensi, maka dia bisa diterjemahkan, dia bisa diinterpretasikan dengan berbagai macam persoalan. Nah, pada saat itulah kemudian terjadilah persoalan-persoalan, perbedaan-perbedaan interpretasi dari sebuah teks hukum. Nah, bagaimana cara mempersatukan dan mengambil dan menentukan mana yang lebih mendekati pada sebuah kebenaran yang diinginkan dari sebuah teks hukum, maka di sanalah dibutuhkan tentang tentang standarisasi kebenaran. Nah, maka standarisasi kebenaran yang akan dipergunakan oleh seorang ahli hukum, maka dia akan kembali kepada teks hukumnya. Nah, setelah Anda menemukan teks hukum, maka kemudian hukum itu harus memiliki sifat apa? Doktrin. Jadi teks hukum hukum yang ada di sini itu kemudian Anda temukan teksnya, kata kunci dari frasa yang menjadi kata kunci dari teks itu, maka kemudian dia memiliki dimensi doktrin. Nah, kalau misalkan teks hukum ini memiliki dimensi doktrin, maka kemudian rumusan di kitab undang-undang hukum ini, maka dia pasti memiliki sifat apa? Memiliki sifat di sini, memiliki sifat hukum yang bersifat hukum yang normatif. Nah, hukum yang bersifat hukum normatif, dia memiliki karakter apa? Karakter yang bersifat statis. Kenapa? Hukum yang normatif memiliki karakter yang sifatnya itu adalah normatif, karena memang kebenaran yang ada di kitab undang-undang itu berisi tentang hukum-hukum yang bersifat norma-norma. Nah, norma-norma ini
itu tidak usah didialogkan, tidak usah didefinisikan, karena bukan tidak boleh didefinisikan, tidak boleh secara hukum awalnya tidak boleh norma ini diinterpretasikan dengan berbagai macam interpretasi. Hukum awalnya dia normatif karena dia didasarkan oleh dasar hukum yang memiliki sifat doktrin. Nah, gitu ya. Nah, maka jika hukum-hukum normatif ini mau menjadikan ditafsirkan dan diterjemahkan untuk memecahkan sebuah persoalan yang terjadi di masyarakat dalam bentuk menyelesaikan perilaku hukum, maka kemudian logika yang akan Anda pergunakan itu tentu saja mempergunakan logika deduktif. Nah, logika deduktif inilah yang kemudian menjadi standar setiap ahli hukum untuk menerjemahkan hukum yang bersifat normatif, agar hukum-hukum normatif ini itu sesuai dengan peruntukannya. Peruntukannya apa? Peruntukannya adalah untuk mengatur menyelesaikan, menertibkan perilaku manusia. Tetapi mengatur, menyelesaikan persoalan manusia diterjemahkanlah dengan sifatnya, logikanya yang dipergunakan adalah logika deduktif. Nah, nanti dalam mata kuliah selanjutnya bagaimana mempergunakan logika deduktif, apakah logika deduktif ini secara mandiri dia berdiri sendiri dengan kededuktifannya atau dia memiliki keterkaitan dengan yang lainnya. Maka nanti dalam beberapa pertemuan ke depan kita akan ketemu dan nanti Anda membuat presentasi secara mandiri bagaimana seorang ahli hukum mempergunakan logika deduktif dalam menerjemahkan hukum yang bersifat hukum normatif. Nah, tatkala Anda sudah sampai pada tingkat yang seperti begini, maka kemudian apa yang melandasi hukum yang tertulis dan dituliskan menjadi dalam kitab undang-undang, kemudian dituliskan dalam bentuk teks hukum dan menjadi doktrin dalam hukum, maka kemudian Anda pahamkan 3 komponen yang harus ada. Nah, ini kan dalam proses apa? Ini dalam proses membentuk undang-undang. Jika undang-undang ini sudah ada, hukum ini sudah dituliskan, maka Anda telusuri dari aspek komponen sejarah. Maka kajian terhadap law in book itu sesungguhnya Anda berkaitan dengan beberapa komponen yang harus Anda pahamkan dan berkaitan dengan ilmu, misalkan komponen sejarah hukum. Anda harus dipahami dulu sejarah hukum. Kenapa hukum normatif ini dilahirkan, gitu ya. Nah, maka Anda jelaskan hukum itu dilahirkan karena berdasarkan nilai-nilai sejarah yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nah, setelah Anda memahamkan dari aspek sejarah, misalkan saja, maka pola yang kedua juga Anda harus lihat dan telusuri dari aspek mana? Dari aspek sistematika hukum. Sistematikanya seperti apa? Yang ketiga, Anda juga harus pahamkan berdasarkan teori teori hierarki hukum. Jadi struktur hukum, hierarki hukum itu juga harus pahamkan sehingga nanti setiap hukum yang diterapkan sebagai norma yang bersifat normatif, maka kalau dilihat dari aspek sejarahnya, maka nanti akan Anda ketemu dengan 3 komponen ini. Nah, 3 komponen inilah yang menjadi dasar, yang menjadi landasan yuridis, filosofis, dan katakanlah nanti dalam struktur konsideran setiap undang-undang itu pasti ada dimensi landasan yuridis, landasan filosofis, landasan sosiologis. Nah, Anda cek di kitab di setiap peraturan, maka 3 landasan itu sebagai pola dasar untuk menentukan setiap undang-undang yang dikembangkan itu harus merujuk pada 3 komponen. Komponen yang pertama adalah landasan yuridis, artinya setiap undang-undang itu memiliki keterkaitan dan memiliki payung hukum. Kenapa dia harus memiliki keterkaitan hukum dengan hukum-hukum yang lainnya dan menjadi landasan legal standingnya harus jelas. Kenapa seperti itu? Karena memang hukum-hukum yang di bawahnya, nah nanti maka tadi saya sebutkan ada sistematika hukum, ada hierarki hukum. Nah, setiap sistematika hukum itu tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum yang lainnya, hukum-hukum yang ada di atasnya. Nah, nanti kan itu dikembangkan dalam teori yang selanjutnya. Secara teoritik, maka kemudian
Setiap hukum itu, hukum yang ada di legal skill ini, itu berkaitan dengan 3 komponen. Komponen yang pertama adalah komponen keadilan. Nah ini, komponen keadilan menjadi standar dasar untuk melahirkan sebuah undang-undang. Yang kedua, standar kepastian. Standar kepastian hukum itu kepastian menjadi standar terhadap hukum yang bersifat normatif. Dan yang ketiga adalah hukum itu dilahirkan harus berdimensi kemanfaatan. Nah, 3 komponen ini itu adalah landasan yang paling mendasar untuk melahirkan sebuah hukum yang bersifat hukum normatif. Oleh karena itu, tatkala ada hukum diterjemahkan dengan logika deduktif, kemudian dia menyelesaikan persoalan, tetapi fakta di lapangan persoalan itu tidak memunculkan 3 komponen ini, maka ada sesuatu yang salah, maka harus diurut ulang. Proses pengurut ulangannya itu langsung puncak tertinggi adalah keadilan. Gitu. Puncak tertinggi dari sebuah hukum itu rumusnya adalah adil. Jadi kalau menerjemahkan hukum, mengimplementasikan hukum, tetapi tidak melahirkan keadilan, maka ada sesuatu yang salah. Maka harus dibalik lagi. Ada yang salah nih, harus dikaji ulang. Nah, kebenaran yang diterjemahkan oleh seorang ahli hukum, jika dia tidak melahirkan keadilan, maka kemudian produk itu menjadi sebuah produk yang gagal. Penafsiran itu menjadi sebuah penafsiran yang gagal. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan tujuan hukum yang pertama. Tujuan hukum yang pertama itu adalah menciptakan keadilan. Nah, maka kemudian dalam teori keadilan, Anda nanti kembangkan apa yang disebut dengan keadilan. Nah, ini nanti jadi salah satu tema yang harus Anda pahamkan. Yang kedua, maka kemudian teori kepastian. Teori kepastian ini kemudian nanti akan seringkali bisa dekatan dan kepastian dan kemanfaatan bisa menjadi satu, sejalan dan seirama, atau pada satu saat juga keadilan, kepastian, kemanfaatan itu memiliki memiliki nuansa yang berbeda. Beda tafsir, beda tujuan dan lain sebagainya. Maka nanti disinilah kemampuan seorang ahli hukum dengan logika penalaran hukum itu mampu melahirkan solusi dari apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap ahli hukum. Nah, oleh karena itu 3 komponen ini maka dia harus sejalan dan harus menjadi landasan ideal terhadap hukum yang dilahirkan. Maka lihat oleh Anda panahnya kalimat law in book, teks hukum, doktrin hukum itu secara faktual itu harus didasari oleh dimensi tujuan hukum yang disebut dengan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Nah, setelah Anda menemukan ini sebab musabab, ya, kalau dalam hukum Islam ini kemudian disebut dengan ilat hukum, ya, ilat hukum atau hikmah hukum. Nah, setelah Anda menemukan ini, maka komponen selanjutnya harus Anda pahamkan, lihat panahnya. Nah ini, jadi ini merupakan landasan dasar bahwa penalaran hukum deduktif dari norma hukum normatif itu harus menjadi dan berkomunikasi dengan 3 komponen, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Gitu ya. Nah, oke. Nah, maka 3 peta yang ada ini kemudian dia disebut dengan, nah ini, ilmu hukum sebagai ilmu dan metodologi hukum. Nah, kalau ilmu hukum sebagai ilmu berarti komponen yang ada di atas, komponen ini harus memiliki 3 komponen standarisasi keilmuan, baik dari aspek apa ilmu pengetahuan, aspek bagaimana ilmu pengetahuan, bagaimana, kemudian untuk apa. Jadi epistemologi hukumnya harus dipahami di sini dari aspek aksiologi, ontologi, dan epistemologi. 3 komponen ini berarti ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan, maka kemudian ilmu yang melahirkan sebuah hukum yang normatif dengan melalui standarisasi ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Nah, sedangkan ilmu hukum sebagai metodologi berarti ilmu hukum sebagai salah satu bentuk cara, teknik, ya, bentuk teknik yang sudah disepakati oleh para ahli hukum
untuk merumuskan hukum dan melahirkan hukum tertentu. Maka kemudian dalam komponen yang pertama ini, ilmu hukum dipahami. Silakan, Sob, nanya dulu, silakan. Baik, Pak. Jadi kan pembahasan kita sekarang ini lebih tepatnya lah, lebih membahas tentang interpretasi daripada hukum, kan gitu, Pak. Nah, jadi yang mau saya tanyakan, interpretasi daripada hukum itu kan kita mencari hukum dalam law in the book, melalui teks daripada hukum. Nah, jadi di sini yang tepatnya untuk mendapatkan suatu doktrin hukum melalui teks hukum, jenis interpretasi apa yang bisa cocok atau kita gunakan? Kan banyak jenis interpretasi yang bisa digunakan dalam menafsirkan hukum dalam law in the book, Pak. Bisa melalui penafsiran gramatikal, penafsiran substantif, atau penafsiran sosiologis dan atau teleologis dan lain sebagainya gitu, Pak. Nah, itu salah satu teori. Itu apakah yang kira-kira yang cocok untuk menafsirkan hukum dalam suatu dalam apa law in the book, itu kira-kira jenis penafsiran apa yang cocok gitu, Pak? Gini, Anda sekarang semua teori itu ada aliran gramatikal, maka yang benar menurut orang ahli gramatikal adalah yang gramatikal yang benar. Jadi kita tidak bisa menyatakan hari ini yang benar itu pakai aliran gramatikal, enggak juga. Jadi semua komponen teori-teori yang sudah dikembangkan oleh para ahli hukum itu adalah salah satu ikhtiar, adalah salah satu bentuk para ahli untuk menemukan mendekati nilai kebenaran. Semuanya adalah nilai penafsiran secara sosiologis, maka itu harus dipergunakan. Tetapi kalau misalkan Anda pahamkan bahwa nanti Anda di bawahnya juga sudah jelas di mana sebetulnya penafsiran yang akan Anda munculkan. Nah, kalau saya lebih jelas, lebih mendekati kalau Anda memahami dari teks hukum, maka aliran yang akan Anda munculkan, hukum pertama adalah aliran gramatikal. Gramatikal untuk menentukan bahwa dari gramatik itu tentu saja satu teks hukum itu dipilih oleh ahli hukum, dipilih oleh orang yang memproduksi hukum, itu pasti punya tujuannya. Nah, tujuannya itu memetakan semua satu persoalan hidup manusia, kemudian memilih sebuah kalimat teks, memilih kalimat tertentu. Sebuah kalimat itu disusupi dalam tanda kutip, disusupi dan dihidup oleh sesuatu yang tumbuh berkembang di masyarakat. Pada saat itulah hukum berdasarkan penafsiran tekstual itu harus dikomunikasikan dan diinteraksikan dengan sejarah teks itu. Nah gitu. Nanti ada dalam slide yang keberapa, nanti dalam pertemuan yang keberapa itu ada khusus yang membicarakan. Tapi hari ini saya membicarakan tentang bahwa peta konsep yang akan kita kembangkan itu adalah seperti begini, sehingga nanti Anda akan jelas mau kemana tuh pola penalaran hukum itu, gitu ya. Ada lagi? Halo? Pak, sedikit lagi, Pak. Satu lagi, Pak. Ya, Pak, gimana? Yang saya bingungnya, ini penafsiran teks hukum ini sama nggak penafsiran secara gramatikal gitu, Pak? Atau teks daripada undang-undang itu apakah sifatnya itu yang kita tafsirkan melalui tekstual, melalui perkata, atau gimana, Pak? Maksudnya sama nggak penafsiran gramatikal sama penafsiran secara tekstual, Pak? Nah, kalau dalam pendekatan teori hukum Islam itu ada dua pendekatan ya, ada teori pendekatan dalam teori hukum konvensional juga istilahnya apa. Tapi kalau yang saya pendekati ada pendekatan lafad, ada pendekatan makna, ada pendekatan teks. Teks itu ada pendekatan kalimat, ada pendekatan teks per kata, ada pendekatan kalimat. Nah, kalau pendekatan teks berarti dia ada teks yang berdiri sendiri. Misalkan saja, mohon maaf kalau saya contohkan, ini memang kuliah online ini agak kesulitan saya mau memberikan contoh secara langsung. Contoh, kalau Anda memahami sebuah teks, maka berbeda memahami dengan sebuah kalimat kalau kita mau dibedakan. Maka kalau pakai pendekatan bahasa Arab itu ada lafad, ada kalimat tuh. Ada lafad, ada kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kata, ada kalimat. Maka Anda pahamkan dulu pendekatan yang pertama itu adalah pendekatan dari aspek
lafaz dulu. Jadi ada kalimat dulu, ya. Baru setelah itu ada teks kalimat, ada prasanya. Sebelum ada prasa kan ada penggal dulu satuan, itu teks. Nah, yang saya maksudkan di sini teks hukum itu adalah hukum yang sudah dituliskan dalam hukum yang bersifat misalkan sekarang undang-undang. Nah, prasa dalam undang-undang itu sudah jadi teks hukum yang disepakati oleh para ahli hukum yang membuat undang-undang itu. Nah, kemudian sekarang kita mau menerjemahkan. Bagaimana menerjemahkannya? Maka dekatilah dengan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama itu adalah pendekatan terhadap lafaz itu. Yang kedua, pendekatan terhadap makna lafaz itu. Sehingga nanti akan Anda temukan kalau Anda menjadi satuan-satuan dari teks itu satu kalimat, ya satu teks, maka kemudian Anda untuk apa nih teks ini? Nah, setelah Anda hubungkan dengan kalimat yang lain, maka kemudian dia menjadi berbeda. Contoh, kalau misalkan Anda ini ada bukan orang Sunda ya. Kalau misalkan pakai pendekatan budaya Sunda, ada orang memahami lafaz kalimat dulu. Si Ani icalan pajeng mani pajeng pisan. Itu misalkan dalam logika teks. Si Ani icalan pajeng mani pajeng pisan. Maka ada dua persoalan yang akan Anda pahamkan. Pajeng satu dengan pajeng yang kedua. Teksnya sama kan, pajeng. Pajeng dalam bahasa Sunda itu apa? Pajeng dalam bahasa Sunda itu memiliki dua makna. Makna yang pertama itu adalah pajeng itu adalah payung. Pajeng yang kedua itu adalah maknanya laku. Nah, dua teks dalam dua lafaz dalam satu kalimat ini memiliki makna yang sama tetapi ditempatkan pada kalimat yang berbeda. Nah, dalam hukum dalam undang-undang, dalam kitab undang-undang ini akan ada dan ini akan terjadi. Jadi ada sebuah kalimat yang menunjukkan ada multi tafsir, ada tafsir satu, tafsir dua. Dan dalam bahasa Arab kemudian disebut dengan ada lafaz mustarak. Dalam bahasa undang-undang, maka kalimat itu ada kalimat ambigu, bisa diterjemahkan poin 1, poin 2. Itu kira-kira ya. Nah, yang saya disebut dengan teks hukum di sini, apa metodologinya? Metodologinya belum ada. Metodologinya Anda menerjemahkan, mengungkap. Ini ada teks hukum loh. Teks hukum itu bisa diterjemahkan, teks hukum itu bisa ditafsirkan dengan beberapa metode. Teorinya, misalkan saja, teori penalaran hukum terhadap sebuah teks hukum bisa mempergunakan dengan teori gramatikal, salah satunya. Nah, nanti kalau pakai teori sosiologi di mana? Nah, nanti sosiologi itu nanti ada di bawah. Di mana sosiologi itu akan menafsirkan, nanti akan Anda ketemu. Gitu ya? Ada lagi? Lanjut ya? Oke. Oke, lanjut dulu ya. Ini nggak kedengaran sama sekali nih. Oke. Nah, ini Anda cek di sini, ilmu hukum sebagai ilmu dan ilmu hukum sebagai metodologi hukum. Nah, maka sekarang ada di bawah nih sekarang, pada poin yang kedua, pointer yang kedua, maka kemudian lihat oleh Anda sekarang. Di sini, kalau ini law in book, jadi hukum itu ada sesuatu yang tertulis. Jadi kalau orang berbicara hukum itu apa? Hukum itu ada dalam undang-undang, maka hukum itu adalah undang-undang. Tapi pada pola yang kedua, hukum itu bukan undang-undang, tetapi hukum itu adalah sesuatu yang terjadi, sesuatu yang hidup dan berkembang dan tumbuh berkembang di masyarakat. Jadi law in action, law itu adalah, hukum itu adalah sesuatu yang ada dan tumbuh berkembang. Bagi orang yang komponen yang kedua, hukum di sini ini lebih di sini nih, hukum di sini ini lebih kuat daripada hukum yang ada di sini. Tapi kalau menurut orang yang ada di sini, hukum ini lebih kuat daripada hukum yang ada di sini. Nah, kalau kita sebagai akademisi, maka dua-duanya merupakan bagian dari hukum itu sendiri. Baik law in book atau law in action, ini kedua-duanya adalah hukum yang mengatur, ya kan? Hukum yang mengatur, menata perilaku hidup manusia. Nah, oke. Yang saya maksudkan tapi bukan ke sana dulu. Nah, ini nih. Maka nanti kelihatannya ada. Halo? Ada. Oke. Nah, inilah pusingnya online itu gini ya, nggak kekontrol kita semua. Tapi kita harus mencoba tetap ikhtiar untuk menyampaikan materi ini, walaupun sesungguhnya banyak
problem dari kuliah online ini. Tapi mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang dewasa, memahami semua persoalan yang terjadi dengan bijak. Oke, Anda lihat sekarang. Nah, di sini ya, ini slide-nya di sini. Law in action, kalau tadi law in book, berarti Anda fokus pada teks hukum. Jadi kalimat atau lafaz yang ada dalam buku itu. Tetapi kalau Anda mengidentifikasi hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, maka kemudian metode yang Anda pergunakan itu adalah realitas hukum. Realitas hukum. Nah, realitas hukum inilah yang menjadi dasar Anda untuk menentukan bahwa hukum itu adalah sesuatu yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nah, nih, Empol. Ini ya. Ada. Ya. Ya. Nah, ini yang saya maksudkan ini. Kata kuncinya di sini. Kalau Anda memahami ini, hukum itu adalah sesuatu yang ada dalam kitab undang-undang, maka Anda pahami teks. Tapi kalau Anda memahami hukum itu adalah sesuatu yang hidup di masyarakat, maka Anda pahami realitas hukum sosial, realitas hukumnya. Nah, realitas hukum ini seperti apa? Realitas yang ada dan berinteraksi dengan hukum. Ya. Kalau di sini Anda teks hukum, maka dia jadi doktrin hukum. Nah, kalau di komponen sosial, ya, komponen realitas in action itu, hukum ini menjadi fakta. Realitas berarti sesuatu yang tumbuh berkembang dan hidup di masyarakat itu ada dan mengikat semua orang. Nah, sesuatu yang ada, realitas yang ada, kemudian dia mengikat semua orang dan sudah menjadi norma yang tumbuh dan berkembang secara sosial, maka kemudian ada fakta. Ya, ada fakta hukumnya. Kalau di sini kan ada doktrin hukum. Kalau di sini sifatnya kan doktrin, di sini sifatnya doktrin. Tapi kalau di sini sifatnya tidak doktrin, tapi fakta. Ada, memang gitu di masyarakat terjadi kan, dalam bahasa kita ada seringkali kalimat seperti begitu. Ada memang seperti begitu. Nah, karena sudah ada dan sudah menjadi fakta hukum, maka kemudian Anda lahirkan di sini. Maka hukum itu adalah ada sesuatu yang bersifat empirik. Jadi hukum itu ada dimensi sosialnya. Dimensi sosial apa? Dimensi sosial yang tumbuh dan berkembang berdasarkan perilaku sosial. Nah, tumbuh berkembang berdasarkan perilaku sosial, kemudian melahirkan sebuah ikatan-ikatan tertentu dalam hidup masyarakat, maka ikatan-ikatan tertentu itulah yang kemudian disebut dengan fakta hukum. Nah, fakta hukum untuk menerjemahkan fakta-fakta hukum dari hukum yang bersifat empirik, maka dia harus mempergunakan metodologi. Metodenya itu adalah induktif itu, induksi itu. Nah, ini kan logikanya, logika penalarannya begini. Nah, induksi ini adalah salah satu mengidentifikasi, salah satu teori untuk mengidentifikasi, salah satu teori untuk melihat efektivitas hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nah, itu. Nah, teorinya itu adalah berarti teori identifikasi dan teori efektivitas hukum. Nah, maka nanti kalau tadi di atas itu ada instrumen yang menjadikan dasar filosofi untuk terjadinya hukum yang bersifat normatif, maka di bawah pun terjadi dari aspek sosial itu apa? Nah, 3 komponen. Hukum itu diidentifikasi berdasarkan tempat, hukum itu diidentifikasi berdasarkan waktu, hukum itu diidentifikasi berdasarkan keadaan. Nah, maka jika 3 komponen ini itu sudah ada dan sudah diungkap dalam bentuk realitas tempatnya seperti apa, fakta tempatnya seperti apa, realitas waktunya seperti apa, fakta waktunya seperti apa, realitas keadaannya seperti apa, fakta keadaannya seperti apa. Itulah yang menjadi menumbuh kembangkan komponen hukum yang hidup di masyarakat itu pasti berkaitan dengan 3 hal ini. Dan nanti 3 hal ini itu akan menjadi salah satu indikasi jika hukum yang ada yang bersifat hukum normatif mau diterapkan dalam bentuk hukum yang bersifat empirik, tidak langsung dengan serta-merta langsung bisa diterapkan. Karena apa? Karena dia berkaitan dengan tempat, waktu, dan keadaan. Jadi ada komponen, 3 komponen ini yang langsung memberikan salah satu
unsur yang bisa merubah hukumnya asalnya A, tapi tatkala diterapkan jadi hukumnya jadi B. Itu karena apa? Karena tempat, waktu, dan keadaan yang berbeda-beda. Nah, maka Anda cek di sini nih, tadi saya sebutkan. Ya, nah, di sini, ini panahnya saya sebutkan seperti begitu. Jadi pikiran induksi itu, induktif itu pasti berkaitan dengan tempat, waktu, dan keadaan. Nah, jika Anda sudah ahli hukum, ini mau mengidentifikasi dan mengukur efektivitas hukum dengan 3 komponen ini, maka apa yang jadi standarisasi terhadap ilmu yang akan dikembangkan di sini? Maka standarisasi dari ilmu yang Anda kembangkan di sini, Anda lihat cek sekarang. Ilmu hukum sebagai kumpulan kaidah hukum. Jadi hukum itu punya adigium tertentu, punya norma-norma tertentu, punya kaidah-kaidah tertentu. Kaidah itu dilahirkan pada dasarnya hasil dari kompromi antara hukum normatif dengan hukum empirik, kemudian melahirkan sebuah adigium yang bisa dipergunakan oleh para ahli hukum untuk menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi. Oleh karena itu, jika hukum normatif yang akan diterapkan kemudian tidak mempergunakan norma kumpulan kaidah hukum yang sudah ada dan disepakati oleh para ahli hukum, seringkali hukum menjadi kehilangan makna tertentu karena dia tertutup dari nilai-nilai yang bersifat empiriknya. Nah, maka kaidah hukum pada dasarnya adalah norma empirik dari win-win solution dari hukum normatif yang akan diterapkan, tetapi dia berinteraksi, berkomunikasi dengan hukum empirik, maka diterapkanlah berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang dilahirkan dan ditemukan dari hukum yang bersifat empirik. Nah, oleh karena itu, dua segmen ini itu pada dasarnya membicarakan dan mengungkap habis tentang persoalan 3 persoalan. Persoalan yang 3 persoalan ini kemudian menjadi dasar, ya, saya balikin lagi, menjadi dasar terhadap ilmu hukum yang berkaitan dengan subjek hukum. Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa sesungguhnya ilmu hukum hanya membicarakan 4 persoalan. Yang pertama berkaitan dengan subjek hukum, yang kedua berkaitan dengan perilaku hukum, dan yang ketiga berkaitan dengan sumber hukum. Nah, subjek hukum tentu saja di sini, maka nanti panahnya ada 2, ada ke atas, ada ke bawah. Nah, komponen di sini, ini ya, nah, ini perhatikan oleh Anda, maka subjek hukum, perilaku hukum, dan sumber hukum itu langsung berhubungan dengan di atas. Dan subjek hukum, perilaku hukum, dan sumber hukum ini juga berhubungan dengan yang ada di bawah. Karena ilmu hukum pada dasarnya berkaitan dengan subjek hukum, perilaku hukum, dan sumber hukum. Untuk apa? Menyelesaikan tentang subjek hukum sebagai manusia di depan hukum, perilaku hukum sebagai implikasi dari subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, perilaku hukum yang memunculkan keharusan agar setiap orang mematuhi komponen-komponen hak dan kewajibannya, dan yang terakhir semua komponen itu dirumuskan menjadi sumber hukum. Nah, oleh karena itu, tatkala Anda memahami peta konsep seperti ini, kemudian Anda akan melahirkan apa? Maka akan melahirkanlah apa yang disebut dengan teori. Inilah sini nih kebutuhan kita itu. Kenapa mata kuliah ini disebut dengan teori dan penalaran hukum? Nah, karena di sini ada seperangkat teori dan teori-teori tentang bagaimana menafsirkan hukum sehingga hukum menjadi sebuah produk yang ditetapkan oleh ahli hukum untuk menyelesaikan persoalan manusia yang memiliki sifat adil, pasti, dan manfaat nanti ujung-ujungnya. Nah, oleh karena itu, teori dan penalaran hukum ini kemudian dia akan berinteraksi dengan 3 hal dalam teori struktur hukum itu. Maka kemudian setiap hukum pasti berkaitan, menurut Friedman itu berkaitan dengan 3 hal. Nah, nanti Anda lihat dulu panahnya dulu, ya.
keadilan, kepastian, kemanfaatan, dia berkaitan dengan teori dan penalaran hukum, tempat, waktu, dan keadaan, dia berkaitan dengan penalaran hukum. Maka panah-panah ini dia berkata, ya, dia hidup, dia memiliki terjemah yang satu sama lain saling menguatkan. Nah, maka nanti 3 komponen teori dan penalaran hukum dan sebelum-sebelumnya, maka Anda akan berkaitan dengan substansi hukum, ya, kemudian akan berkaitan dengan struktur hukum, kemudian akan berkaitan dengan kultur hukum. Jadi, memproduksi hukum dengan mengawali, menjelaskan, mengungkapkan, mengidentifikasi subjek hukum, perilaku hukum, dan sumber hukum dengan metodologi, ya, penalaran hukum, maka dia disaring dengan substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Nah, kemudian jika ini sudah ada dan menjadi bagian yang tidak terpisah, maka kemudian rumusnya Anda nanti sebagai ahli hukum itu, kewajibannya itu adalah menetapkan hukum, itu satu. Yang kedua, menafsirkan hukum, dua tuh. Ya, menetapkan dan menafsirkan hukum yang didasari oleh, ya, menetapkan hukum dan menafsirkan hukum yang diambil dari, ya, dia pergunakan diambil dari hukum normatif, maka dia bersifat deduktif. Jadi menetapkan hukum dan menafsirkan hukum secara substantif awalnya itu adalah mempergunakan logika deduktif. Tapi kalau Anda lihat nanti menetapkan hukum, menafsirkan hukum, mempergunakan logika deduktif, maka dia akan memproduksi produk. Nah, kalau yang ada di bawahnya apa? Menemukan hukum. Ya, Anda menemukan hukum. Setelah Anda menemukan hukum, maka kemudian Anda akan muncul menyelesaikan hukum. Itu tuh. Ya, paham kan ini? Jadi Anda di poin yang ketiga, pointer yang ketiga, itu adalah menemukan hukum dan menyelesaikan hukum. Nah, ini juga sama, menemukan hukum dan menyelesaikan hukum, maka dia diambil dan ditafsirkan berhubungan, dia akan memproduksi apa, dia dilahirkan dari hukum yang bersifat logika induktif dari hukum yang bersifat empirik. Dua komponen itu kemudian melahirkan apa? Melahirkan hukum dan dimensinya. Kenapa hukum dan dimensinya? Sebab hukum itu tidak hanya undang-undang saja, gitu ya. Nanti juga ahli hukum itu juga misalkan putusan pengadilan itu adalah hukum. Gitu. Putusan pengadilan jadi hukum. Jadi hukum itu tidak selamanya keputusan, misalkan putusan presiden jadi hukum, putusan DPR itu jadi hukum. Nah, gitu ya. Nah, maka hukum dan dimensinya, saya sebutkan hukum dan dimensinya. Nanti setiap dalam penjelasan selanjutnya ini akan terungkap dan saya yakin Anda akan mengembangkan teori dalam makalah Anda. Nah, hukum dan dimensinya oleh siapa? Maka oleh, disinilah profesi hukum. Nah, posisi Anda ada di mana? Posisi Anda ada di sini nih. 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 Posisi kita semua, Anda ada di sini. Kalau Anda masuk di ilmu hukum, berarti Anda memiliki di sini. Ya, profesi hukum. Profesi hukum itu untuk apa? Apa fungsinya? Fungsinya adalah membentuk hukum, menetapkan hukum, menyelesaikan hukum. Bagaimana metodologinya? Metodologinya bisa diungkap dari hukum yang bersifat empirik dengan mempergunakan logika induktif dengan alur yang tadi saya sudah jelaskan, atau Anda menetapkan, menjelaskan, menafsirkan, menemukan, dan menyelesaikan persoalan dari hukum yang bersifat normatif dengan metodologi yang dengan alur yang sudah saya jelaskan dengan logika deduktif. Nah, kira-kira sampai sini nih. Ya, ini sebagai pancingan saya untuk memberikan satu gambaran secara keseluruhan, dan Anda pahami ini, pahami peta konsep ini, maka sungguhnya kuliah 1 semester ini sudah ada di sini semuanya. Rumusnya sudah ada di sini. Tinggal Anda setiap mahasiswa mau milih judul yang mana dari semua komponen ini dan kembangkan berdasarkan pengembangan teori. Teori itu memecahkan persoalan. Kemudian yang ketiga, teori dan
hasil dari memecahkan persoalan itu dikonfirmasi dengan penelitian-penelitian para ahli sebelumnya. Sampai di sini, silakan kita buka tanya jawab kalau ada yang masih mau bertanya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita akhiri saja. Silakan. Satu pertanyaan dulu, Pak. Silakan. Ini terkait masalah hukum normatif, Pak. Ya. Bisa nggak jangan di ini dulu, Pak? Maksudnya jangan hilangin dulu slide-nya. Ya, silakan. Slide-nya tadi, Pak. Oh, ini ininya dimasukin lagi. Ya, Pak. Oke. Kelihatan? Nah, baik, Pak. Bagaimana menerapkan suatu hukum yang normatif menjadi hukum menjadi empirik, normatif empirik, kalau seandainya hukum normatif yang tidak memenuhi unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, Pak. Contohnya contoh yang sekarang, yang real ya, itu undang-undang yang cipta kerja itu, Pak. Kan banyak kontroversi, ada yang tidak memenuhi unsur keadilan dan kemanfaatan di situ, Pak. Nah, bagaimana hukum yang tidak memenuhi unsur-unsur yang hal ini bisa kita terapkan menjadi hukum yang empirik, Pak? Tentunya kan akan terjadi kontradiksi di sini, Pak. Itu gimana solusinya, Pak? Ya, maka secara teoritik, maka kebetulan kalau di sini, kalau saya tidak membicarakan aspek politiknya ya, politik hukumnya ya, politik undang-undang hukum cipta kerja mungkin banyak bernuansa politiknya. Tapi kalau menurut menurut teori hukum, maka sesungguhnya hukum yang akan dilahirkan tidak boleh ditetapkan terlebih dahulu sebelum ada kajian yang mendalam tentang respon secara empirik dan yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu setiap hukum itu pastikan tadi saya sebutkan harus ada landasan yuridisnya. Maka para ahli hukum kemudian banyak berkomentar tentang undang-undang cipta kerja ini bahwa landasan-landasan hukum yang dipergunakannya itu seringkali tidak memiliki keterkaitan dengan landasan hukum yang sebelumnya. Nah, kenapa? Karena hukum itu, kalau kita mau memproduksi hukum yang baru, maka apakah kebaruan itu memang baru murni? Dan kebaruan itu juga harus dimunculkan dari undang-undang sebelumnya, ada payung hukum sebelumnya. Nah, maka di beberapa ahli hukum menjelaskan, undang-undang cipta kerja ini salah satunya adalah tidak mempedulikan terhadap aspek yuridisnya. Ya, yuridis. Nah, yang kedua kan harus dipahami tentang aspek sosiologisnya. Sosiologisnya ini juga di aspek sosial masyarakat di kita tidak siap untuk itu. Maka harus ada proses pengkajian, dan yang ketiga aspek filosofisnya. Nah, inilah persoalannya adalah persoalannya ada di politik hukumnya. Maka setiap undang-undang itu diterapkan harusnya itu harus dia selalu memiliki motif, dan motif yang benar itu adalah motif atas dasar keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Tentu saja orang yang bikin undang-undang cipta kerja juga punya alasan keadilan, punya alasan kepastian, punya alasan kemanfaatan. Maka kalau secara tekstual, secara aturan hukum, kalau undang-undang yang sudah ditetapkan oleh MPR, maka harus kemudian ditolak oleh masyarakat, maka harus dilahirkan, harus diuji materi. Nah, itu kan upaya hukumnya. Tapi kalau tidak diuji materi, ini persoalannya. Maka presiden harus didesak mengeluarkan Perpu, kan gitu sampelnya ya. Paham ya? Paham, Pak. Ya, silakan. Masih ada yang lain? Ya, kedengaran sedikit lah. Oke. Silakan. Begini Pak Dokter, kalau saya simpulkan bahwa dari pemaparan Bapak itu saya menghasilkan dua, yaitu hukum secara tertulis dan hukum secara tidak tertulis. Nah, pada kesempatan ini yang saya tanyakan, mohon maaf bila pertanyaan saya salah, mohon diluruskan Pak Dokter. Nah, saya menemukan di sini ada hukum yang tidak tertulis, yaitu seperti hukum adat, Pak. Hukum adat, karena melihat dari analisis skill, law in action, dan realitas hukum. Nah, bagi seorang profesi seorang penegak hukum ataupun seorang ahli hukum ini akan kesulitan ketika di fakta hukum, Pak. Ketika di fakta hukum. Nah, maksud saya, apakah hukum adat masuk dalam kajian ini nggak, Pak Dokter? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya. Hukum adat itu adalah hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
apakah setiap adat kemudian boleh dijadikan sebagai payung hukum untuk menetapkan sebuah kasus hukum atau persengketaan hukum yang terjadi di pengadilan? Nah, pada saat itu maka muncul teori hukum-hukum itu bisa dijadikan hukum sebagai norma di pengadilan ataupun tidak, itu nanti ada muncul lagi teori. Yang disebut dengan law in action itu adalah semua perangkat-perangkat yang mengikat di kehidupan masyarakat, maka itu disebut dengan law in action. Maka kemudian salah satunya dia disebut dengan hukum adat. Tapi tidak selamanya hukum adat itu langsung bisa dijadikan norma dasar oleh seorang penegak hukum untuk memutuskan sebuah keputusan hukum. Sebab nanti tadi saya sudah sebutkan ada hierarki hukum dan ada struktur hukum. Jadi kalau hierarki hukum misalkan ada berapa hierarki dalam struktur hukum, misalkan ada 5, maka kemudian hukum adat dijadikan sebagai salah satu hukum yang dijadikan norma, itu jika 1, 2, 3, 4, yang keempatnya tidak ada. Tapi jika 1 ada, maka struktur hukum yang di bawah menjadi batal. Gitu ya. Jadi Anda lihat, kalau di hukum law in book berarti Anda masuk di tentang hierarki hukum dan struktur hukum. Anda pahamkan, struktur hukum dan hierarki hukum itu menjadi dasar pondasi Anda untuk menentukan dan memilah dan memilih mana hukum yang didahulukan, mana hukum yang bukan dikesampingkan, dibelakangkan, kata seperti begitu. Paham ya? Ya, terima kasih. Ada yang lain? Absen kita gimana nih, Pak? Nah, nanti absen Anda rekap oleh koordinator, nanti direkap, nanti saya cek dengan yang ada, saya sudah tulis 20 orang di sini, ada beberapa orang nih. Nanti kita konfirmasi dengan Anda, ya. Masih ada yang lain? Bahannya bisa kami akses di mana nih, Pak? Nanti saya share ke grup. Baik, Pak. Ya, nanti saya share, Anda kaji. Tugas Anda ke depan ini Anda bikin dan pilih. Oleh Kosmat silakan dikoordinir, Anda pilih salah satu dari pointer yang saya jelaskan, Anda pilih judul sebagai judul, misalkan saja Anda dogma hukum. Nah, Anda judulnya dogma hukum. Kalau Anda milih misalkan subjek hukum, Anda judulnya subjek hukum. Tapi komponen yang harus ada di makalah itu adalah komponen teori. Komponen setelah Anda komponen teori, maka komponen penyelesaian masalah dari teori itu, dan yang komponen yang ketiga adalah siapa para ahli yang menjelaskan tentang teori yang akan Anda pakai. Paham ya? Nah, saya yakin kuliah S2 ini agak serius, dengan saya mungkin agak serius, dan Anda siapkan pikiran dan beban Anda untuk menjadi ahli hukum. Kita semuanya bareng-bareng bersama-sama untuk menjadi mahasiswa yang tatkala lulus nanti kita memang punya bekal dan kita punya sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan bisa dipakai oleh diri kita semua. Dan Anda tatkala Anda juga sudah punya profesi baik pengacara, hakim dan lain sebagainya, komponen-komponen ini kemudian menjadi dasar untuk memutuskan hukum, dan insya Allah keputusan itu kalau jika sudah ada ilmunya, insya Allah kita tenang untuk mendapatkan dan menerapkan ilmu itu. Sampai sini kalau nggak ada, cukup ya. Nanti materi saya share, absen nanti tolong direkap oleh Kosma, siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen.